Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sampaikan ringkasan untuk pertemuan 12 kita besok pagi ya. Pertemuan 12 membahas mengenai panduan pengembangan strategi penjualan. Strategi penjualan. Ya. Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas mengenai pengembangan strategi penjualan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil penjualan. Nah, strategi penjualan ini penting karena strategi penjualan yang baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan dari bisnis. Penjualan itu perlu banget strategi agar kita bisa juga bersaing dengan pesaing kita, kompetitor kita di luar. Nah, kemudian kita bicara mengenai peran saluran distribusi. Nah, saluran distribusi yang tepat akan bisa mengoptimalkan jangkauan pasar dan mendukung implementasi strategi penjualan yang efektif, termasuk dengan strategi penjualan distribusi yang online maupun yang tradisional ya. Kemudian definisi dari saluran distribusi itu sendiri adalah metode penyampaian produk dari produsen ke konsumen melalui berbagai perantara. Nah, itu kata kuncinya. Nah, peranan dalam penjualan itu saluran distribusi akan memastikan dari ketersediaan produk, meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen dan mempercepat proses transaksi. Ya, saluran distribusi itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita membeli sebuah barang, sedangkan barang itu akan kita terima dalam waktu yang tidak jelas kan, ya kita jadi kecewa. Contohnya saya kemarin beli HP di Shopee. Katanya 3 hari sampai, 4 hari sampai. Nyatanya 1 minggu masih belum selesai. Ya. Ternyata 10 hari baru nyampe ke saya. Padahal HP itu mau saya pakai untuk ulang tahun anak. Jadi otomatis ada tenggat waktu di situ, ada timing di situ yang harus saya selesaikan. Nah, jadi kemarin saya hubungin dari Shopee-nya, hubungin juga dari saluran distribusinya, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan produk saya tepat waktu. Nah, kemudian jenis-jenis saluran distribusi itu ada namanya saluran langsung, ada namanya perantara grosir, ada namanya e-commerce ya. Ada juga namanya warung yang tradisional. Nah, kemudian tipe saluran distribusi itu ada namanya distribusi langsung. Distribusi langsung ini produk dijual langsung dari produsen konsumen. Contohnya ya langsung lah di belakang itu proses produksinya, kemudian dia punya warung yang di depan untuk penjualannya. Nah, itu distribusi langsung. Contohnya banyak kayak kalau di Bangka ini yang jual oleh-oleh itu. Ya, jadi mereka menggoreng kemplangnya di belakang, mereka packingnya di gedung belakang, kemudian mereka menyediakan yang di pinggir jalan itu warung-warung toko untuk menjual produknya. Itu namanya distribusi langsung. Kemudian ada distribusi tidak langsung, itu menggunakan pihak ketiga. Misalnya ada distributor, ada pengecernya sendiri, ada yang grosirannya ya. Itu namanya distribusi tidak langsung. Ada namanya saluran grosir dan retail. Itu grosir itu biasanya dia membeli jumlahnya besar untuk dijual ke pengecer ya. Jadi kemudian retailnya akan menjual ke konsumen. Nah, faktor dalam memilih saluran distribusi itu yang perlu diperhatikan adalah biaya saluran distribusi. Jadi biaya merupakan pertimbangan penting dalam memilih saluran distribusi karena akan mempengaruhi dari margin keuntungan dan dari efisiensi pelaksanaannya. Nah, jangkauan pasar itu saluran distribusi harus mampu menjangkau segmen pasar yang diinginkan untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Preferensi pelanggan itu memahami preferensi pelanggan adalah kunci dari pendistribusian barang. Jadi pelanggannya seperti apa kita harus tahu, kebiasaannya seperti apa kita harus tahu, apa yang dimauin konsumen itu seperti apa kita harus tahu. Nah, kemudian konsep dari strategi penjualan itu dari definisinya sendiri adalah rencana terstruktur untuk mencapai tujuan penjualan melalui pendekatan dan teknik tertentu.
Komponen utama strategi mencakup dari penentuan target pasar, analisis kompetitor, dan metode pengukuran kinerja penjualan. Pengembangan strategi efektif yaitu mengembangkan strategi penjualan melibatkan riset pasar, penyesuaian taktik, serta evaluasi berkala untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, teknik penjualan yang efektif itu kita harus tahu pengetahuan produk. Biar kita bisa menjual yang efektif, kita menjual barang, otomatis kita harus tahu dulu produk kita seperti apa. Para marketer, para sales, bagian informasi, ya, pelayanan nasabah, itu mereka harus tahu mengenai produknya. Karena otomatis itu akan bisa meningkatkan kepercayaan diri dan membantu dalam menjawab pertanyaan dari pelanggan. Alangkah lucu kalau kita punya bagian informasi, punya bagian salesman, punya bagian marketing, tapi mereka waktu ditanya produk saja mereka tidak tahu. Nah, teknik penjualan yang lain harus ada namanya teknik negosiasi. Negosiasi yang baik ini melibatkan kemampuan untuk kita bisa mendengar konsumen itu maunya apa, konsumen itu butuhnya apa. Nah, dari situlah kita bisa menawarkan solusi buat mereka, tapi juga menguntungkan buat kita. Nah, kemudian kita perlu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan itu akan menciptakan loyalitas dan meningkatkan peluang penjualan berulang di masa mendatang. Kalau kita ambil contoh di Atmaluhur ini, kita perlu loyalitas dengan mahasiswa. Biar apa? Biar saat mereka sudah lulus, mereka sudah menjadi alumni, ada tetangganya yang mau kuliah dia juga sarankan ke sini, ada adiknya mau kuliah disarankan ke sini, anaknya nanti setelah mereka punya anak juga kalau bisa kuliahnya juga di sini. Nah, itu namanya membangun hubungan. Kemudian peran dari manajemen tim penjualan. Fungsi manajemen tim itu adalah untuk mendukung, mengarahkan, dan memotivasi anggota dalam mencapai target penjualan. Karena memang peran dari seorang marketer itu berat. Mereka harus di lapangan, mereka harus ketemu langsung dengan konsumen. Terus habis itu targetnya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan misalnya. Ya, marketer dari motor misalnya 1 bulan ditarget harus jual 10 motor, tapi mereka menyebarkan flyer ke rumah-rumah, jalan mendekatin orang, ya, tapi ternyata nggak mencapai penjualan, mungkin target 10 hanya bisa menjual 2 dalam 1 bulan. Itu fungsi dari manajemen tim untuk bisa memberikan semangat kepada mereka. Sehingga tanggung jawab dari manajer penjualan itu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol aktivitas penjualan agar lebih efisien. Kemudian memotivasi dari tim penjualan. Ya, kemudian perekrutan dan pelatihan tenaga penjualan. Nah, untuk perekrutan anggota tim penjualan itu yang sangat penting yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita mencari tim penjualan kok orangnya nggak bisa senyum, orangnya sendiri judes, gimana bisa masuk dalam tenaga penjualan, ya. Kemudian kita harus melakukan pelatihan berkelanjutan. Nah, pelatihan berkelanjutan bagi tim penjualan ini penting agar bisa meningkatkan keterampilan, ya, pengetahuan dari produknya, kemudian juga bisa bersaing dengan kompetitor yang lain di luar. Karena bagaimana? Karena marketer kita itu memang mereka adalah satu-satunya yang akan kita kerahkan dalam memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Kemudian pengembangan profesional itu untuk memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kinerja mereka. Nah, mengatur bentuk insentif penjualan itu, insentif dari penjualan itu macam-macam ya, ada yang namanya insentif bonus. Itu biasanya bonus berbasis kinerja. Itu berfungsi untuk meningkatkan motivasi tenaga penjualan dalam mencapai atau melebihi target penjualan. Jadi jangan sampai orang yang enggak mencapai target sama orang yang mencapai target, bahkan targetnya bisa berlebihan kok dapatnya sama. Nah, itu yang repot. Kemudian ada namanya sistem komisi dari setiap transaksi itu harus jelas berapa penghasilan tambahan yang akan mereka dapatkan
setelah mereka menjual sejumlah barang. Kemudian ada program penghargaan. Penghargaan itu membantu untuk mempertahankan tenaga penjualan terbaik dengan pengakuan atas kontribusi mereka. Mungkin dibuat namanya sales of the month misalnya, ya, sales yang paling banyak menjual barang diberikan penghargaan. Kemudian analisis kinerja tim penjualan. Analisis kinerja tim itu melakukan analisa kinerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota tim. Jadi analisis kinerja itu perlu. Siapa sih yang nggak memenuhi target terus? Nah, ya, mungkin perlu liburan dulu orangnya, atau mungkin apa sih kok kenapa nggak pernah mencapai target? Mungkin dia nggak tahu dengan apa yang dijual mungkin, atau mungkin dia penjelasannya komunikasinya buruk, ya, mungkin dia nggak bisa ngomong, mungkin komunikasinya nggak bagus. Nah, kita ajarkan kepada dia. Kemudian ada namanya Key Performance Indicator, KPI. Balik lagi seperti minggu-minggu sebelumnya, KPI itu sebagai indikator ini penting agar bisa memberikan angka yang jelas, objektif, sehingga proses evaluasi yang kita lakukan dalam setiap minggu, setiap bulan, setiap semester itu jadi jelas. Kemudian kita perlu juga umpan balik. Umpan balik, kritik, saran itu akan bisa membantu pengembangan tim dan bisa mengidentifikasi area mana yang kita perlu untuk revisi. Nah, studi kasus nanti besok akan kita bicarakan ini mengenai Apple atau yang lainnya lah, Shopee mungkin ya, nanti akan kita bicarakan besok ya. Kemudian tantangan dalam strategi penjualan itu adanya persaingan yang ketat, sehingga mengharuskan tim penjualan untuk beradaptasi dengan strategi yang lebih inovatif dan efisien. Anda lihat bagaimana Indomaret dan Alfamart itu, mereka jelas bahkan tokonya saja bersebelahan, ya, jelas bersaing. Jadi kinerja dari strategi penjualan yang paling efektif itu yang kita perlukan, berserta tim yang paling bagus itulah yang akan menjual lebih banyak. Kemudian tantangan lainnya adalah perubahan perilaku konsumen. Ya, perilaku konsumen yang tidak stabil jelas mempengaruhi dari metode penjualan. Kemudian adaptasi teknologi. Nah, tim penjualan jelas harus terus beradaptasi dengan teknologi baru. Ya, menggunakan alat digital atau alat promosi yang lebih modern lagi, biar kita bisa menjual dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, integrasi saluran distribusi dan strategi penjualan. Strategi penjualan yang integrasi dengan saluran distribusi itu akan meningkatkan efektivitas dan menjamin kepuasan pelanggan. Jelas. Karena saat kita punya strategi penjualan yang bagus, kemudian barang terdistribusi dengan cepat, ya, pelanggan konsumen bisa mendapatkan barang yang mereka beli dengan lebih cepat tanpa kerusakan, itu jelas akan menimbulkan loyalitas yang tinggi. Kemudian perlu komunikasi value proposition, karena saluran distribusi yang tepat itu akan jelas bisa menyampaikan nilai produk secara efektif. Kemudian responsif terhadap umpan balik. Nah, ini yang sebenarnya banyak yang kurang. Perusahaan menaruh kritik dan saran kotak, tetapi kritik dan saran tidak pernah dibuka, tidak pernah dilihat, tidak pernah ditanggapi. Maka responsif terhadap umpan baliknya jadi rendah. Pelanggan yang sekarang datang ke situ, mereka komplain, ternyata 1 bulan kemudian nggak ada perubahan, maka dia akan bisa pindah ke lain hati. Nah, inovasi dalam strategi penjualan, inovasinya adalah kunci untuk menarik pasar dan meningkatkan efektivitas teknik penjualan yang sudah ditetapkan. Tren teknologi terkini itu juga penting untuk digunakan dalam strategi penjualan. Ya, sekarang menggunakan AI, ya, itu udah merevolusi itu cara tim penjualan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Atau kita menggunakan ChatGPT, ya, untuk mencari tahu apa sih metode terbaru dari menjual barang ini, gimana caranya, ada ide baru apa, ya, kita bisa bertanya di AI. Kemudian adanya dampak digitalisasi. Digitalisasi itu pasti, ya.
ke depan semuanya akan digitalisasi. Jadi kita harus bisa menggunakannya dengan baik untuk bisa mendukung proses dari strategi penjualan kita. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita nanti itu adalah rekomendasi strategis. Jadi pengembangan strategi penjualan harus melibatkan analisis pasar, teknik komunikasi, dan pelatihan intensif ya untuk mahasiswa atau untuk karyawannya. Nah, kolaborasi tim itu kerjasama efektif antara anggota tim penjualan akan meningkatkan inisiatif dan pengembangan solusi kreatif dalam mencapai target. Oke, pentingnya pembelajaran berkelanjutan bahwa Anda perlu untuk mempelajari bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dengan tren dan tantangan dari pasar yang sekarang sedang berjalan. Oke, saya rasa itu pertemuan yang akan kita bahas besok pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.